Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Prima Utama Wardoyo Putro selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Keuangan. Pada mata kuliah Manajemen Keuangan 1 ini, untuk chapter pertama kita akan membahas mengenai overview manajemen keuangan atau pengantar dari manajemen keuangan. Manajemen keuangan ini merupakan mata kuliah basic yang seharusnya ini merupakan kelanjutan dari mata kuliah pengantar akuntansi 1 dan pengantar akuntansi 2. Jika pengantar PA1 dan PA2 kalian sudah paham, insya Allah untuk mata kuliah manajemen keuangan 2 kalian tidak akan menemui banyak masalah. Tapi jika PA1 dan PA2 kalian belum terlalu paham, mungkin akan terlalu berat untuk mengikuti mata kuliah manajemen keuangan 1 ini. Tapi tidak masalah, saya harap sebelum kalian mengikuti perkuliahan ini, kalian diharuskan minimal membaca buku terkait chapter 1 ini 1 kali. Ini akan memudahkan kalian untuk memahami chapter 1 ini. Overview manajemen keuangan. Nah, pada bagian pertama, kita akan membahas mengenai tugas seorang manajer keuangan dalam sebuah perusahaan. Seperti yang kita ketahui bahwa dalam sebuah perusahaan itu banyak sekali manajer-manajer yang ada dalamnya. Salah satunya adalah manajer keuangan. Ingat, manajer dengan manajemen itu beda. Manajemen itu adalah prosesnya, manajer adalah orangnya. Nah, untuk mata kuliah manajemen keuangan 1, kita akan membahas mengenai tugas dan fungsi seorang manajer keuangan dalam perusahaan. Nah, seperti dilihat pada gambar ini, ada fungsi financing, planning, alokasi sumber daya. Dahulu, fungsi seorang manajer keuangan itu hanya berkutat pada fungsi financing. Karena adanya perubahan lingkungan perusahaan, lingkungan yang semakin berubah, adanya tuntutan, kemudian tuntutan lingkungan tersebut mengakibatkan perubahan tugas dari seorang manajer keuangan. Dulu tugas seorang manajer keuangan yang hanya berkutat di bidang financing, kemudian tugasnya bertambah pada fungsi planning, kemudian juga bertambah lagi pada fungsi alokasi sumber daya, entah itu sumber daya keuangan ataupun sumber daya aset-aset yang lainnya. Itu fungsi manajer keuangan secara garis besar dewasa ini. Nah, seperti kita ketahui bahwa yang namanya perusahaan memiliki banyak-banyak fungsi. Fungsi perusahaan, fungsi pemasaran, ini dipegang oleh manajer pemasaran, fungsi keuangan dipegang oleh manajer keuangan, fungsi produksi dipegang oleh manajer produksi, dan fungsi personalia dipegang oleh manajer HRD. Fungsi masing-masing perusahaan berbeda-beda. Jadi, masing-masing manajer ini memiliki tugas dan tanggung jawab yang berbeda-beda, tergantung dari jenis perusahaannya masing-masing. Jadi, jangan dibayangkan bahwa manajer keuangan di perusahaan A itu akan memiliki tugas yang sama seperti manajer keuangan di perusahaan B. Belum tentu, tergantung dari jenis perusahaannya. Nah, fungsi manajemen secara umum, kalian mungkin telah belajar mengenai pengantar manajemen, ada fungsi planning, organizing, staffing, actuating, dan controlling. Ini adalah fungsi manajemen secara umum. Dalam manajemen keuangan, kita akan fokus pada kegiatan planning, organizing, staffing, actuating, dan controlling terhadap fungsi-fungsi keuangan. Jadi dilihat di sini ada fungsi staffing. Staffing itu dulu harusnya punya dari manajer sumber daya manusia. Tapi sekarang manajer keuangan juga mengurusi masalah staffing. Ada juga organizing, pengelolaan organisasi. Manajer keuangan sekarang juga terlibat dalam pengelolaan organisasi perusahaan. Nah, apa kegiatan atau aktivitas seorang manajer keuangan dan apa itu fungsi-fungsi keuangan? Nah, dalam buku kalian dijelaskan dalam sebuah bagan model neraca keuangan untuk memahami tugas seorang manajer keuangan. Di sini dibuat sebuah model neraca, ada aktiva, pasiva. Pada sisi aktiva, tugas seorang manajer keuangan adalah keputusan investasi. Ini penting. Seorang manajer keuangan harus bisa mengambil keputusan investasi. Karena yang namanya perusahaan yang maju, perusahaan yang baik itu harus memiliki investasi, entah itu investasi jangka pendek ataupun jangka panjang. Itu untuk fungsi aktiva. Aktiva harta, investasi itu seperti kas, persediaan, aset, dan lain-lain, itu termasuk harta atau aktiva. Kemudian di sisi pasiva, tugas seorang manajer keuangan adalah utang jangka panjang.
dan modal. Jadi tugas seorang manajer keuangan selain pandai untuk menginvestasikan harta perusahaan, dia juga dituntut untuk bisa mencari pinjaman uang dari pihak eksternal, baik dari utang ataupun dari modal saham. Dan dia harus bisa mengelolanya, itu dari sisi pasifa. Nah, dari sini nanti kemudian akan melakukan investasi pada modal kerja yang optimal. Ini adalah endingnya, melakukan investasi terhadap modal yang dimiliki secara optimal. Optimal itu artinya baik. Nah, selanjutnya adalah tugas seorang manajer keuangan itu harus bisa menciptakan nilai, creating value, meningkatkan aliran kas. Caranya adalah dengan meningkatkan aliran kas. Nilai perusahaan bisa ditingkatkan dengan menciptakan aliran kas yang positif melalui investasi yang menguntungkan. Ingat, seorang manajer keuangan itu harus bisa meningkatkan nilai perusahaan. Misal, tahun 2009 nilai perusahaan sebesar 20 miliar. Tahun 2020, 2021, 2022, dan seterusnya itu sebisa mungkin nilai perusahaan harus naik, tidak boleh stagnan, apalagi nilai perusahaan turun. Lah, caranya bagaimana? Caranya dengan melalui investasi yang menguntungkan. Fungsi ini tadi, fungsi keputusan investasi yang menguntungkan. Selain aliran kas, manajer juga harus mempertimbangkan timing atau waktu, yaitu nilai waktu dan uang serta resiko. Dalam berinvestasi, pertimbangan seorang manajer keuangan adalah timing, waktu, dan risiko. Waktu ini berkaitan dengan time value of money atau nilai waktu dari uang. Ini akan saya jelaskan di chapter belakangan besok. Ini mungkin kalian belum tahu mengenai konsep time value of money dan risiko. Yang namanya investasi itu pasti ada risiko lah, itu juga harus dipertimbangkan. Resiko tinggi, keuntungan tinggi, itu belum tentu baik. Yang baik adalah sebisa mungkin resikonya rendah, keuntungannya tinggi. Selanjutnya, ini yang perlu dipahami oleh seorang manajer keuangan, maksimasi keuntungan versus maksimasi nilai saham. Bedanya apa? Mana yang lebih menguntungkan? Keuntungan yang besar melalui jumlah saham yang beredar yang besar atau banyak tidak selamanya baik. Untungnya tahun ini, tahun 2020, untungnya 20 miliar. Tapi saham yang beredar, jumlah lembar saham yang beredar sangat banyak, itu juga tidak baik, kurang baik. Keuntungan per lembar saham juga bukan merupakan tujuan tepat karena mengabaikan time value of money dan resiko. Nah, ini akan kita bahas di chapter-chapter belakang nanti. Aliran kaslah yang harus diperhatikan oleh manajer keuangan. Jadi seorang manajer keuangan itu harus dituntut lebih fokus ke aliran kas atau cash flow. Maksimasi keuntungan boleh, maksimasi nilai saham boleh, tapi yang harus ditekankan adalah cash flow. Cash flow aliran kas itu apa? Ingat mata kuliah pengantar PA1 dan PA2, cash flow sudah dijelaskan. Jadi saya tidak akan menjelaskan lagi terkait dengan cash flow, aliran kas. Nah, sekarang adalah manajer dan pasar keuangan. Pasar keuangan adalah pasar tempat. Pasar itu tempat bertemunya pihak surplus dana dan pihak yang defisit dana. Manajer itu harus bergaul dengan pasar keuangan. Mereka harus melek, harus tahu terkait dengan pasar keuangan. Kenapa manajer itu harus tahu pasar keuangan? Karena tadi, sewaktu-waktu manajer itu adalah pihak yang surplus dana, dia harus menginvestasikan kelebihan uangnya. Sewaktu-waktu dia sebagai pihak yang defisit dana, yaitu membutuhkan utang. Makanya seorang manajer itu harus bergaul di pasar keuangan. Lah, bisa dijelaskan melalui bagan seperti ini. Manajer keuangan, dia mengelola operasi perusahaan, operasional perusahaan. Jelas, operasional perusahaan membutuhkan uang, membutuhkan biaya, membutuhkan modal. Dari operasional perusahaan tersebut, kemudian menghasilkan laba. Laba tersebut akan, ini adalah laba tersebut akan dikelola oleh manajer keuangan. Lah, manajer keuangan akan mengelola laba tersebut dalam bentuk investasi. Lah, di sini posisi manajer keuangan adalah pihak yang surplus dana. Keuangan laba yang kelebihan uang lebih tadi dalam bentuk laba tadi akan dibuang ke pasar keuangan dalam bentuk investasi.
mungkin bisa investasi surat-surat berharga ataupun investasi yang lainnya. Nah, di pasar keuangan, jika sewaktu-waktu nanti perusahaan membutuhkan uang untuk modal, pasar keuangan ini bisa mensuplai uang kepada perusahaan melalui manajer keuangan untuk operasional perusahaan. Jadi siklusnya itu muter. Siklusnya muter semacam inilah. Ini apa? Tadi operasional perusahaan itu menghasilkan laba. Laba itu sebagian bisa diinvestasikan ke pasar keuangan dalam bentuk surat-surat berharga, dibelikan aset, atau laba tersebut sebagian bisa digunakan untuk perusahaan sendiri, misalkan untuk mengembangkan usaha atau menggunakan investasi-investasi yang lain bisa digunakan oleh perusahaan sendiri. Lah ini bagiannya di sini. Dalam seorang manajer keuangan dalam mengelola perusahaan itu tidak luput dari yang namanya konflik, benturan-benturan. Nah, salah satunya adalah konflik keagenan. Konflik keagenan, konflik antara pemegang saham dengan manajer dan agensi free cash flow. Ini penjelasannya sudah ada di dalam buku. Manajer keuangan itu mengelola keuangan perusahaan, sementara pemegang saham itulah pemilik perusahaan. Dua pihak ini biasanya akan riskan terhadap konflik. Karena apa? Si manajer keuangan ini lebih tahu kondisi perusahaan daripada si pemegang saham. Jadi peluang seorang manajer untuk menipu pemegang saham itu sangat besar. Makanya memunculkan konflik keagenan. Ini nanti bisa dilihat di dalam buku. Konflik antara pemegang saham dengan pemegang utang. Pemegang saham dengan pemegang utang itu memiliki tujuan yang berbeda-beda. Pemegang utang itu menghendaki utangnya bisa terbayar secara lunas, sementara pemegang saham itu menghendaki harga sahamnya naik, perusahaannya maju, keuntungannya banyak, sehingga keuntungan tersebut bisa dibagi dalam bentuk dividen ke pemegang saham. Sementara pemegang utang menghendaki utangnya terbayar. Padahal kalau utangnya terbayar itu, perusahaan harus menjalankan operasional secara maksimal dan meningkatkan investasi. Kalau investasinya naik, otomatis bisa jadi utang perusahaan harus naik, harus ditambah. Kalau utang semakin tinggi, berarti resiko kebangkrutan juga semakin tinggi. Lah, ini mengkhawatirkan si pemegang utang. Makanya pemegang utang memiliki potensi konflik dengan pemegang saham. Yang ketiga adalah konflik antara pemegang saham mayoritas dengan pemegang saham minoritas. Pemegang saham kecil dan pemegang saham besar itu juga memiliki konflik karena terkait dengan pengambilan keputusan dalam kebijakan perusahaan. Penjelasannya ada dalam buku kalian. Ini penjelasan dari tadi yang sudah saya jelaskan. Selesai. Nah, itu tadi merupakan awal atau pengantar dari overview manajemen keuangan. Biasanya untuk chapter 1 ini, kalian mungkin sedikit bingung karena banyak istilah-istilah baru yang baru kalian dengar dan konsep-konsep baru yang baru kalian terima. Tapi tidak masalah, nanti seiring dengan berjalannya waktu, kita bahas chapter-chapter berikutnya, itu kalian akan semakin memahami konsep manajemen keuangan. Mata kuliah ini bukanlah mata kuliah yang sulit, tapi mata kuliah yang menarik. Oke, untuk quiz untuk chapter 1 ini adalah silahkan dijawab pada kolom komentar. Pertanyaannya adalah, silahkan kalian cari contoh konflik antara satu, manajer keuangan dengan pemegang saham, contoh dalam dunia nyata ya, contoh kasus, yaitu konflik antara si pemegang saham dengan si manajer keuangan. Kemudian dua, konflik antara pemegang saham dengan pemegang utang. Dan yang ketiga, konflik antara pemegang saham mayoritas dengan pemegang saham minoritas. Silahkan kalian cari contoh nyata real yang telah terjadi di dunia nyata. Silahkan kalian cari di internet dan silahkan jawab pertanyaan ini dalam kolom komentar, tuliskan nama dan NIM kalian. Dan nanti akan saya masukkan ke dalam poin penilaian. Untuk diskusi ataupun ada hal yang perlu ditanyakan, bisa ditanyakan melalui WA Group. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.